Muhammad Yusuf Anugrah Rahman, Alif Ilham Arifin, Ririn Anggrani Ilham. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur AM Alimuddin Sabban Miro MPD. Dosen Mitra Dewi Reski Anandari Sulaiman SPSI MSI. Latar belakang motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa, perkembangan sosial, termasuk lingkungan pertemanan dan interaksi sosial di kampus, dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan atau menurunkan motivasi belajar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perkembangan sosial dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Teori Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson menjelaskan bahwa individu melalui 8 tahap perkembangan psikososial, yaitu satu, kepercayaan berlawanan dengan ketidakpercayaan di antara umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada otonomi melawan rasa malu, umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada inisiatif berlawanan dengan rasa bersalah, dengan rentan umur 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ada industri berlawanan dengan inferioritas dengan umur 6 sampai 12 tahun. Yang kelima ada identitas melawan dengan kebingungan identitas dengan rentan umur 12 sampai 18 tahun. Intimasi berlawanan dengan isolasi dengan rentan umur 18 sampai 40 tahun. Generativitas berlawanan dengan stagnasi dengan rentang umur 40 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir integritas dan desesperasi 65 tahun ke atas. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik psikososial yang mempengaruhi perkembangan kepribadian dan motivasi mereka. Ya, Kak. Teori Vygotsky. Teori perkembangan sosial Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan sosial individu terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan individu secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Rumusan masalah 1. Menurut Vygotsky, perkembangan sosial dan kognitif individu terjadi melalui proses 1. Scaffolding atau pembimbingan. Orang dewasa atau teman sebaya membantu individu memahami konsep-konsep baru. Yang kedua ada militasi. Individu meniru perilaku dan kemampuan orang lain. Yang ketiga ada internalisasi. Individu memproses dan mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan baru ke dalam diri mereka sendiri. Deskripsi kasus, gambaran umum peserta didik. Peserta didik dalam kasus ini adalah mahasiswa berusia 18 sampai 22 tahun yang berada di semester awal hingga semester 3. Mereka memiliki motivasi awal yang tinggi, namun kemudian menurun karena menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan sosial,
tantangan finansial, dan kurangnya dukungan keluarga. Akibatnya, hasil akademik mereka menurun. Tantangan pembelajaran yang dihadapi. Mahasiswa menghadapi beberapa tantangan pembelajaran, antara lain tekanan sosial dari lingkungan pergaulan, tantangan finansial yang mempengaruhi konsentrasi belajar, dan kurangnya dukungan keluarga yang mempengaruhi motivasi belajar. Selain itu, mereka juga mengalami penurunan motivasi belajar seiring dengan waktu dan kesulitan dalam mengatur waktu dan prioritas belajar. Analisis kasus, identifikasi tahap perkembangan. Pada tahap ini, individu berusia 18 sampai 22 tahun mencari identitas diri dan mencoba menemukan peran mereka dalam masyarakat. Mereka menghadapi konflik antara mencari identitas yang sebenarnya dan kebingungan identitas yang dapat menyebabkan kehilangan arah dan tujuan. Implikasi terhadap pembelajaran. Yang pertama, pentingnya dukungan sosial. Mahasiswa memerlukan dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, dan dosen untuk meningkatkan motivasi belajar. Dua, pengembangan kemampuan mengulur waktu. Mahasiswa perlu diajarkan untuk mengatur waktu dan prioritas belajar secara efektif. Ketiga, pemberian umpan balik yang konstruktif. Dosen perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang keempat, ada pengembangan program pembelajaran yang menarik. Program pembelajaran perlu dikembangkan untuk membuat mahasiswa merasa tertarik dan termotivasi untuk belajar. Dan yang kelima, pemberian bantuan akademik yang cukup. Mahasiswa perlu diberikan bantuan akademik yang cukup, seperti bimbingan akademik dan sumber daya belajar yang memadai. State State Gipel pembelajaran. Penyesuaian metode mengajar sesuai tahap perkembangan. Pada tahap ini, metode mengajar perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang sedang mencari identitas diri. Penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, presentasi, dan proyek kelompok dapat membantu mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengembangan kemampuan kritis dan analitis juga sangat penting untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Penggunaan teknologi dan sumber daya digital juga mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan reflektif yang sangat penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Penerapan di dalam kelas. Dalam kelas, metode mengajar dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang sedang mencari identitas diri. Misalnya, kelas diskusi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan memahami peran dalam masyarakat. Dalam kelas ini, mahasiswa dapat berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan refleksi individu. Selain itu, kelas proyek juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, kritis, dan analisis. Mahasiswa dapat bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan proyek sosial, melakukan penelitian, dan mempresentasikan hasilnya. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan yang sangat penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Kesimpulan, mahasiswa berusia 18 sampai 22 tahun memerlukan penyesuaian metode yang mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, pengembangan kemampuan kritis dan analisis, serta penggunaan teknologi dan sumber daya digital. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan yang sangat penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Oleh karena itu,
pendidik perlu memahami kebutuhan mahasiswa dan menyesuaikan metode mengajar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.